Oke, baik, kita lanjutkan untuk pembuatan aplikasi To-Do app kita. Masih di section backend. Di sini kita akan lanjutkan untuk mengimplementasikan function pada controller, pada To-Do controller, tepatnya pada function create to-do, supaya data yang ada di database itu terisi. Kita masuk ke bagian function create to do di sini. Nah, sebelum kita membuat kode di function create to do, kita akan buat terlebih dahulu variabel, bukan variabel tapi struct untuk request. Jadi di sini kita akan buat sebuah package namanya adalah request. Kita buat file index, bukan index, melainkan to do. todo.request.go seperti ini. Kemudian nama package-nya adalah request. Nah, di sini kita akan buat type, kemudian di sini to do create request seperti itu. Struct, dan di sini kita buat di sini ya. Kita sesuaikan dengan model, hanya saja yang akan kita tuliskan di situ nanti hanya name, not, dan is complete. Baik, kita tuliskan di sini name, string, kemudian ada not string juga, dan is complete adalah boolean. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba install package Go Playground Validator supaya kita dibantu untuk melakukan validasi request. Nah, di sini akan saya buka terlebih dahulu untuk browsernya. Teman-teman bisa buka nanti di sini ya. Tuliskan saja Go Playground Validator. Nah, teman-teman bisa kunjungi GitHub-nya seperti ini. Dan teman-teman bisa lakukan instalasinya dengan command seperti ini. Nah, kita copy, kita pastekan di command line kita. Di sini saya sudah melakukan instalasi. Silakan teman-teman jika belum, silakan lakukan seperti ini. Nah, jika nanti sudah, nanti pastinya di file go.mod, teman-teman bisa dapati seperti ini, baris kode github.com Go Playground Validator versi 10. Nah, kita kembali lagi ke to-do request. Nah, di sini kita akan gunakan tag untuk melakukan validasi. Tapi sebelum itu juga kita butuh tag JSON, sebagaimana yang saya sebutkan di bagian to-do model. Jikalau di sini tag JSON-nya, supaya kita mengembalikan respon dengan key seperti ini, dengan key yang sesuai di tag JSON. Nah, kalau untuk yang di to-do create request, dia akan berguna untuk membaca request dari raw JSON seperti itu. Jika teman-teman bisa lihat ke bagian Postman, nanti jika kita buat endpoint untuk create, di sini kan kita bisa kirim data melalui body dengan raw dengan tipenya adalah JSON. Nah, supaya dia nanti bisa membaca key yang ada di JSON seperti ini. Nah, jika menggunakan form data, maka nanti di sini kita buat tag form seperti ini. Nah, kita akan gunakan kedua-duanya. Jadi di sini JSON-nya adalah name dan formnya adalah name seperti ini. Dan untuk melakukan validasinya, teman-teman bisa baca dokumentasinya di sini ya. Nah, atau juga di Go Fiber itu juga sudah ada untuk melakukan validasi, juga disarankan dicontohkannya menggunakan modul ini. Teman-teman bisa cek ke bagian docs. Silakan bisa lakukan searching nanti di sini. Tulis saja validation di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia melakukan validate. Nah, di sini sama dengan di sini juga menggunakan, teman-teman bisa lihat di sini official validator GitHub page. Kita buka juga diarahkan ke sama di sini Go Playground Validator, sama dengan yang kita buka tadi. Nah, jadi di sini contohnya juga sudah ada seperti ini. Kita lakukan tag validate.
Kita lakukan tag validate seperti ini, dan untuk validasinya apa saja yang tersedia, teman-teman bisa baca di sini ya. Dan bisa lihat di sini untuk tag-tagnya ada apa saja di sini. Di sini ada keterangannya atau deskripsinya. Di sini untuk jaringan juga bisa kita gunakan dan juga yang lainnya. Atau ya banyak di sini teman-teman bisa baca. Yang kita butuhkan di sini require ya. Require. Nah, seperti ini. Dan untuk node kita tambahkan juga tag JSON. Node seperti ini, dan formnya adalah node. Dan selanjutnya di isComplete juga JSON tag is complete seperti ini. Dan form is complete. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan untuk is complete, oke, seperti ini. Jadi yang require adalah name. Nah, jikalau yang lain dikosongkan itu tidak masalah, tetapi karena is complete tadi kita sudah definisikan di bagian modelnya atau di bagian migration-nya, kita buat di sini jikalau is complete null, dia defaultnya adalah false. Jadi kalau kita kosongkan pun dia akan diisikan dengan value false seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke bagian controller di function create to do. Nah, di sini kita buat variable namanya adalah to do request, atau kita bisa singkat dengan to do rec seperti ini. Dan dia adalah instansiasi dari tadi apa? Request. Nah, package-nya adalah request. Di sini adalah to do create request seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan parsing request body. Di sini kita bisa berikan komen terlebih dahulu. Parse request body seperti ini, dan kita akan ambil dari body parser. Nah, seperti ini dia akan melakukan parsing ke dalam struct to do create request. Ini mungkin belum diimport, kita coba import terlebih dahulu package request. Nah, kita save. Kemudian di sini kita assign seperti ini, to do back. Nah, di sini saya membuat instansiasinya menggunakan seperti ini. Jika teman-teman ingin menggunakan new juga silakan, mungkin seperti ini jadinya nanti to do rec sama dengan new request to do create request. Seperti ini juga bisa. Hanya saja jika kita menggunakan yang seperti ini, dia akan mengembalikan pointer. Jadi di sini kita tidak perlu menuliskan seperti ini. Nah, jadi kita menuliskannya seperti ini jika menggunakan new, tetapi jika kita menggunakan cara yang seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini dia bukan pointer, maka di sini kita menggunakannya dengan tanda dan seperti ini. Oke, silakan pilih saja cara yang mana yang baik menurut teman-teman seperti itu. Selanjutnya di bagian body parser sini kita lihat dia mengembalikan error, maka di sini kita bisa lakukan pengecekan seperti ini. If error, mungkin parse atau error saja di sini. Alangkah baiknya parse ya. Seperti ini. If error body parse tidak sama dengan nil. Oke, di sini kita mungkin returnkan konteks status. Mungkin statusnya adalah 400 ya. 400 itu adalah, mungkin kita bisa cek di sini, konteks status bad request. Kayaknya bad request itu 400. Jadi di sini gagal melakukan parsing, kemungkinan ada beberapa kemungkinan ya. Jadi bisa jadi kita salah memasukkan data yang harusnya string tapi diisi dengan number seperti itu. Mungkin bisa juga kita tulis 500, bisa jadi kesalahan yang lain. Jadi di sini kita tag JSON, kita lakukan mapping di sini fiber
map seperti ini. Mungkin kita bisa kirimkan di sini message-nya apa. How to parsing data, mungkin seperti ini. Dan selanjutnya di sini errornya apa. Nah, kita bisa kirimkan data errornya seperti ini, error parse dan panggil error function. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya jika selesai melakukan parsing request body, selanjutnya kita lakukan validasi data. Validation data request. Validation request data. Oke. Selanjutnya di sini kita lakukan, kita buat instansiasi daripada package validator. Jadi di sini kita buat ke variable validate mungkin seperti ini, dan kita panggil package validator dari validate yang sudah kita install tadi. Kita save supaya dia auto import ya, validator. Oke, dia belum melakukan auto import di sini sepertinya. Coba kita lakukan sekali lagi, auto import tidak ada. Oke, kita bisa lihat di sini untuk importnya seperti ini. Nah, kita bisa kopikan saja karena saya juga tidak hafal. Kita bisa lakukan seperti ini. Oke, importnya kita hapuskan. Oke. Nah, mungkin seperti ini. Validator kok hilang. Oke, new-nya di sini besar ya. Validator new. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita panggil validate. Validate yang akan kita validasi adalah struct. Dari struct apa? Dari struct to do create request ini. Jadi dia sudah melakukan parsing dari request body. Kemudian kita scanning masuk ke dalam struct ini, dan kita akan melakukan validasi di struct ini. Jadi caranya sama, tadi apa? To do rec. Oke, seperti ini. Kita lihat struct ini dia mengembalikan error, maka kita bisa lakukan pengecekan di sini. If error validate, mungkin seperti ini. Kemudian kita cek error validate tidak sama dengan nil, maka yang akan kita kembalikan adalah return context status bad request. Harusnya seperti itu. Bad request adalah 400. Dan di sini kita kembalikan JSON. Kita lakukan fiber map. Kita beri di sini message. Mungkin message-nya adalah some data is not valid. Dan di sini kita buat errornya apa? Error validate, panggil function errornya seperti ini. Dan selanjutnya kita ke bagian bawahnya sini. Nah, di sini kita lakukan inserting data ke database. Caranya kita buat terlebih dahulu untuk variable to do seperti ini, instansiasi dari variable to do. Kemudian di sini models to do seperti ini. Nah, di sini kita assignkan nilai daripada to do name. Kita isi dengan request to do rec ya, to do rec name seperti ini. Dan selanjutnya kita juga isikan untuk to do is complete. To do rec is complete. Nah, sedangkan untuk not kita bisa berkondisi di sini if to do rec not tidak sama dengan empty string,
Kalau tidak kosong, maka kita assignkan nilainya ke struct to do. Jadi di sini to do not sama dengan to do rec not. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa panggil package database db, kemudian kita panggil method create. Yang akan kita create di sini adalah struct to do ini, variable to do ini. Seperti ini, dan kita bisa kembalikan error. Kemudian kita bisa cek di sini if error db, mungkin seperti ini. Dan selanjutnya kita cek error db tidak sama dengan nil. Maka yang akan kita lakukan adalah return context status 500 mungkin, dan di sini adalah JSON-nya. Kita beri fiber map, dan kita bisa taruhkan di sini message internal server error. Oke, seperti ini. Dan jika teman-teman ingin melakukan logging, bisa taruhkan di atas sini. Kita bisa log seperti ini ya, log println. Nah, di sini kita bisa lakukan logging seperti ini. Mungkin kita bisa definisikan di sini log terjadi errornya ada di mana. Kita beritahu lokasinya ada di file to do controller.go, dan pada function mana, pada function create to do. Nah, errornya apa? Kita bisa berikan seperti ini. Kita panggil error db. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Dan jika datanya berhasil masuk atau berhasil kita insertkan ke dalam database, kita akan returnkan konteks langsung status. Kita buat status ya. Status, karena status untuk pembuatan data itu harusnya 201. Jadi di sini kita tuliskan 201, dan untuk JSON-nya kita bisa mapping juga di sini fiber map. Kita lakukan mapping message, di mana message-nya adalah to do created successfully. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa kirimkan data to do-nya tadi, masukkan ke sini to do. Oke, kita save, dan ini sudah. Selanjutnya kita jalankan aplikasi kita. Go runmine.go. Oke, di sini sudah berjalan. Selanjutnya kita buka aplikasi Postman. Nah, di sini kita akan coba buat pertama menggunakan form data terlebih dahulu. Kita buat di sini mungkin first to do, dan is complete-nya mungkin di sini kita kosongkan ya, dan not juga kita bisa kosongkan. Nah, jika kalau hanya ada name, harusnya nanti dia akan mengembalikan respon data to do dengan name first to do, is complete-nya false, dan not-nya adalah empty string atau ya no label ya. Kita bisa cek terlebih dahulu di tabel plus. Di sini datanya masih kosong. Kita cek ya. Kita cek ke SQL query run current, di sini datanya masih kosong, dan coba kita send di sini. Send, dan kita dapati respon seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan jika kita run current, di sini kita dapati datanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan lagi dengan is complete true. Mungkin kita lihat nanti hasilnya harusnya is complete true. Hanya saja di sini kita ganti dengan bukan first to do jadi second to do. Nah, kita send, harusnya mengembalikan ID 2. Di sini kita lihat is complete-nya adalah true. Dan coba kita kirimkan dengan not juga. Jadi di sini short
Kemudian di sini to do ke 3 mungkin seperti ini ya. Kita send dan kita lihat hasilnya. Kita lihat di sini node-nya juga sudah ada. Dan sekarang kita akan coba menggunakan raw JSON. Kita kirimkan hanya nama terlebih dahulu, name. Name-nya adalah fraud to do. Kita send dan berhasil. Is complete-nya false dan coba kita kirimkan di sini dengan data is complete. Is complete true. Send dan di sini juga true dan coba kita kirimkan dengan not juga. Oke, di sini harusnya tadi 5 ya. Tidak masalah. Jadi di sini kita ubah 6. Kemudian di sini kita isikan dengan not. To do ke 6. Oke, seperti ini. Kita send dan ini yang kita dapati. To do ke 6, true, dan ada not-nya. Dan selanjutnya coba kita hilangkan untuk name ya. Harusnya kita terkena validasi. Oke, kita send. Dan ini kita dapati validasinya. Some data is not valid. Dan ini errornya apa? Kita bisa baca di sini. Dan selanjutnya kita bisa coba untuk bagian form data juga. Untuk name-nya kita uncheck atau tidak kita sertakan, maka coba kita send dan harusnya sama, kita akan dapati error yang sama seperti sebelumnya. Nah, kita bisa save dan coba kita run current di sini. Kita lihat sudah ada 6 data di sini dan coba kita kembali cek untuk get list to do di sini. Kita send, harusnya kita sudah mendapati 6 data di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mungkin itu dulu untuk video ini. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan untuk get to do by ID dan update to do by ID. Mungkin itu dulu di video ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tetap mengikuti video-video dari channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.